memang sendiri gitu. Dari jam 10 malam sudah di kamar. Oh, ritual bang. Main Coca-Cola pakai Mentos paling. Oke, jumpa lagi teman-teman di Ice Podcast bersama saya Rizdo dan William kali ini ya. Salam Ice teman-teman, integrity, care, and excellence. Oh gimana jadi gitu doang? Oh gitu doang ya? Gak apa-apa. Oke. Nih biar ini ya. Kali ini kita kedatangan William karena William ini unik. Menjelang akhir tahun dia suka melakukan hal yang aneh-aneh gitu. Begitulah ya. Tapi emang ada ya kebiasaan orang kan biasanya kalau akhir tahun tuh di detik-detik dari jam 11.59 23.59 sampai 00 gitu kan biasanya orang ngelakuin apalah gitu kan. Terus jam sebelumnya mungkin ada yang berdoa, ada yang ikut pesta kembang api, ada yang acara keluarga kalau di teman-teman tersentuh gitu. Jadi emang ngobrol di sana gitu kan, ada yang bikin persekutuan doa, ada yang bikin apa lagi ya? Banyak lah kalau akhir tahun. Kalau kamu akhir tahun ngapain? Kalau aku sih Tidur ya, itu kewajiban ya. Kewajiban orang kayaknya IT juga. Ya. Oh, IT kan harus ini. Ini kalau nggak tidur. Kalau aku sih banyaknya berkumpul sama teman-teman, Bang. Oh, jadi ngumpul sama teman-teman, kita touring bareng lah. Oh. Misalnya kalau aku waktu itu touring dari jam 6 pagi siap-siap. Terus nyampe jam 10 pagi sampai sore di situ kita bakar-bakaran, makan-makan gitu. Terus pas detik-detik 00-nya itu ngapain tuh? Nah, detik-detiknya itu kita kan pengen main kembang api ya. Tapi karena kita keksikan main, jadi tidur bukannya. Jadi malah nggak ngerayain. Iya. Padahal diniatin awalnya pas momen 00 itu nanti ada momen meriahnya gitu ya. Itu kan pengen. Terus pas kita lihat HP, loh, udah lewat. Ya begitulah ya. Tapi sebenarnya lu terbilang orang yang ini gak sih akan mencari momen khusus itu karena ada kayaknya pergantian tahun dari kayak sekarang nanti dari 2021 ke 2022 gitu. Nah, lu biasanya ada pengen cari momen khusus nggak sih supaya terasa beda gitu? Biasanya sih pengen ya. Kalau waktu itu punya pacar. Oh, pas punya pacar gimana? Pas punya pacar itu pengen supaya momen berdua lah. Oh, berdua gitu ya. Malam-malam anaknya berdua. Kalau abang gimana bang? Nanya balik. Serang balik. Aku sih dulu punya momen khusus. Jadi biasanya kalau kalau di rumah ya acara keluarga ya gitu. Tapi semenjak merantau kan jadi nggak ini ya. Kadang-kadang bisa pulang, kadang-kadang nggak. Nah kalau pas nggak pulang tuh biasanya memang sendiri gitu. Dari jam 10 malam sudah di kamar. Oh, ritual bang? Atau ya, ritual gitu ya. Nggak tidur, emang nggak tidur. Memang jadi momen titiknya itu akhirnya dipakai untuk itulah merenungi apa yang dilakuin, terus punya berdoa mengharapkan yang baik nanti tahun 2022. Resolusi ya semacam resolusi atau harapan lah ya. Kalau sampai resolusi kayaknya terlalu rumit banget gitu. Tapi ya itulah harapan tahun 2020 tahun berikutnya supaya lebih baik gitu. Tapi kebiasaan itu kayaknya udah mulai berkurang dulu kayaknya udah makin banyak biasa aja kayaknya gitu. Kayak bakalan banyak ya. Jadi datar aja. Ya jadi datar. Ya sama. Ini karena kita pakai tahun Masehi aja makanya ganti. Kalau kita pakai tahun Hijriah atau tahun Julian kan belum ganti gitu kan. Mikirnya gitu. Jadi mikirnya kayak gitu. Cuman ya ternyata buat sebagian orang memang butuh ya gitu. Jadi kayak ada momen khusus lah gitu karena tahun baru dirasakan sebagai tempat berganti gitu ya. Jadi hal-hal yang buruk, lembaran baru, hal-hal yang buruk yang kemarin kita mau tinggalkan, hal-hal yang baik kita mau pertahankan, terus kita berharap hal-hal baru lagi yang baik di 2022 misalnya kalau tahun ini gitu kan. Tapi ya itu ya, pas pandemi kemarin ada gimana? Pas detik-detiknya itu kita ngapain tuh biasanya? Waduh, pandemi ya. Karena semakin terbiasa aja jadi tidur aja. Nah, buat teman-teman yang kalau malam tahun baru biasanya ngapain tidur ya, itu termasuk salah satu bagian dari ritual gitu ya. Ritual ya. Jadi karena ya udahlah semuanya akan berlalu, toh kita tetap hidup gini-gini aja gitu. Enggak. Ada, tapi punya teman enggak yang memang menghabiskan khusus ya momen kayak gitu. Kadang-kadang ada yang pengen apa gitu ya kayak kembang api atau kayak mercon, biasanya main petasan gitu ya di sekitar gitu ya. Jadi pas sekitar rumah biasanya gitu. Jadi emang bikin mercon karena memang kayaknya dirayain lah ya karena akhirnya kita bisa selamat sampai tahun yang baru gitu ya, kayaknya kayak gitu. Ada apa nggak sih atau ada ide udah gak lu sebenarnya gimana cara kita ngabisin momen detik-detik akhir tahun itu biasanya ngapain? Kalau aku biasanya ya
karena aku penyuka musik, aku suka bikin rekaman, bikin lagu dan cover sih paling itu, Bang. Jadi nge-cover buat tahun baru. Iya, pakai lagu-lagu yang asik-asik lah ya. Lagu asik-asik juga. Juga ya. Atau lagu-lagu tahun baru kan kayak apa, Auf Lang Sang gitu ya. Kayak itu agak terbiasa. Tua sekali ya itu. Cover lagu biasanya. Cover lagu sih. Kalau aku ya itu sih. Atau ada ide lain nggak kira-kira? Kalau touring kayaknya asik juga sih ya, emang. Ya, traveling itu sih paling bagus tuh. Kecuali kalau hujan sih ya, kalau hujan. Ya, itu. Malam tahun baru kadang-kadang suka hujan sih, kadang-kadang seperti itu. Tapi ya main mercon, main kembang api, apalagi ya kira-kira cocoknya ya. Mungkin teman-teman bisa punya cari ide gitu ya. Malam tahun baru bagi kayaknya makan-makan seru, Bang. Makan-makan sih ya. Tapi ya jangan ngumpul rame-rame sekarang ya. Sama orang deket-deket lah ya. Orang-orang deket kita makan-makan, makanan spesial, masakin mungkin ya. Kita bikin masak khusus buat orang-orang yang kita sayangi. Ayam kalkun gitu ya. Biasanya. Ayam kalkun. Itu bukan Thanksgiving ya. Tapi nggak apa-apa, di kita mah nggak ada gitu-gitu ya. Di kita tahun baru biasanya makannya makan ya barbecue biasanya, makan panggang ya. Jadi makan-makan, manggang, masak jagung, masak ayam, apa gitu ya, daging gitu kan di itu. Jadi malam ngabisin bercengkrama gitu ya. Karena memang apa ya, pas pergantiannya itu rasanya ada momen spesial gitu ya. Iya. Ya sebenarnya kita bikin aja sih sebenarnya, kalau enggak itu juga enggak apa-apa gitu. Dirancang ya. Nah, dirancang gitu. Biasanya juga kalau kumpul keluarga itu kalau kumpul keluarga biasanya ngomongin apa sih? Nah, ini nih. Kapan lulus, kapan beresin skripsi, yang belum lulus kapan lulus, yang belum nikah kapan nikah, gitu ya. Itu. Tapi untungnya nggak sampai nikah ya. Enggak, belum. Nanti kamu gilirannya ada nanti. Kan belum dapat SIM, surat izin menikah. Nanti perlu diperpanjang SIM-nya. Sampai 2000 berapa ya? Nah, itu yang jadi ini juga ya, karena beberapa akhirnya gitu. Nah, sebenarnya kita pengen tuh bikin perayaan tahun baru yang enggak klise gitu kan, enggak itu. Tapi ya justru karena momennya di sana udah jadi nangkep ya. Jadi pas ketemu keluarga terus gitu. Nah, sekarang mungkin kalau tanggal 24 kita PPKM nggak bisa ketemu keluarga ya. Iya. Aku aja waktu itu udah mesen tiket kayaknya diundur ya. Jadi emang nggak bisa. Jadi mungkin kita bisa ini kali, bikin acara Zoom keluarga kali. Jadi meeting online meeting online keluarga gitu kan. Terus kita bikin ininya gitu. Terus kita acaranya apa gitu kan, mempelajari silsilah keluarga gitu. Dari sampai ke atas. Kalau nggak nonton film. Iya, zaman dulu kan iya bisa tahun baru ya nonton film. Film-film Natal tahun baru itu kan biasanya rame-rame ya. Masih ada aja Home Alone gitu. Itu sebuah ritual Natal. Natal tahun baru karena liburan kan identiknya gitu. Jadi libur bareng keluarga. Biasanya tanggal malamnya kayak gitu, tanggal 1 tanggal 2-nya biasanya jalan-jalan kemana gitu ya. Terus ya itulah. Tapi kan sekarang agak terbatas, mungkin teman-teman butuh cari ide kreatif tuh. Tahun baru ngapain? Tadi bagus tuh, masakin buat orang yang disayangin gitu kan. Betul. Atau bikin kado kali ya, kasih kado apa gitu ya. Tukar kado ya kayaknya. Nah, tukar kado bisa juga sih, benar bisa tukar kado gitu kan. Atau apa tuh? Kasih ini. Ada teman saya waktu itu bikin ini tuh. Jadi dia sama pasangannya dia kasih ini kilasan selama setahun apa aja. Jadi dia selama setahun itu memotret. Gitu. Tapi udah telat ya kalau baru mulai sekarang gitu. Mungkin tahun depan bisa diubah. Tahun depan bisa jadi tambahin gitu. Jadi dari Januari sampai itu semua potretnya dikenang gitu. Jadi itu tahunnya di bulan Novembernya putus ya. Iya. Enggak tahu juga ya. Tapi enggak apa-apa, itu kan ide kreatif ya. Paling enggak akhir tahun dia punya cara lain untuk ini gitu. Jadi bikin foto-foto ya. Foto-foto dan video kita satuin, jadilah akhirnya cerita kita selama tahun ini. Wes gitu. Apa nanti kita cerita tentang hari ini. Jadi film, Pak. Jadi film ya nanti nggak bisa ya gitu. Atau ada ide nggak kira-kira yang agak-agak gila, yang agak-agak aneh kira-kira? Main Coca-Cola pakai Mentos paling. Ngapain? Bikin kan luar kan. Oh iya benar, itu kayaknya menarik juga ya, permainan-permainan bareng ya. Jadi kayak permainan game-game gitu. Jadi tahun baru jangan cuman merenungi dosa aja gitu ya. Tapi bisa bikin game yang ceria gitu ya. Bisa. Salah satunya olahraga juga bisa tuh, Bang. Betul olahraga bareng ya. Pas malam tahun barunya gitu. Paginya. Jadi habis malam tahun baru udah nangis-nangis sedih-sedih gitu kan. Pas pagi bangun bareng-bareng, ayo kita olahraga gitu ya. Bakar lemak doang. Habis itu kita marahan lagi. Panas. Iya menarik sih. Tapi memang apa ya? Kalau menurut sendiri penting nggak sih momen itu? Penting nggak penting atau gimana? Kalau untuk berkaitan tahun baru penting sih, Bang. Aku merasakan momen itu nggak mau dilewatin sih. Iya.
Jadi tetap akan kalau ada temen yang ngajak atau keluarga Iya, ngajak acara iya. tahun baru pasti lu pengen ya. Pasti sih. Nggak pengen lebih pengen sendiri. Aduh, enggak sih. Merenung lagi di kamar Kadang- siapa tahu kan gitu. Kadang sih butuh sih Bang me time ya, me time sendiri. gitu ya. Tahun baru. Ya kayaknya ya boleh dicoba ya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin selama ini suka rame-rame gitu kan. Boleh coba kali-kali me time. Me gitu time. kan. Atau selama ini sukanya tidur mulu pas tahun baru gitu. Boleh Coba bangun. boleh bangun, ketemu sama yang lain ya. Karena kan kita perlu ngalamin yang berbeda ya. Jadi momen tahun barunya boleh berbeda-beda, nanti bisa banyak ceritanya gitu ya. Selama ini yang jomblo pas tahun baru, coba nggak bisa apa-apa Nggak ya itu bisa mah apa-apa. ini gitu kan. Atau ya itulah yang perlu kita cari untuk momen-momen yang asik buat kita di pergantian detik itu dari jam berapa? Kadang-kadang dari jam 8 malam udah siap-siap ya. Iya, Gitu, jam 9 10-an lah ya. udah siap-siap gitu. TV-TV juga gitu kan udah mulai nyiarin kaleidoskop tahun 2021 biasanya Biasanya gitu Papua kan. duluan ya. Oh ya, tahun Papua duluan. Atau ada temen yang sengaja sampai berlibur ke ujung paling timur gitu ya. Oh, Ada yang ke iya, Papua, iya. ada yang ke Hawaii. Bener Supaya bener. paling duluan dapat tahun barunya gitu ya. Bisa juga ya. Bisa juga sih, bener itu menarik juga. Itu untuk menarik dia. sih. Nah, atau makin mundur ke belakang gitu ya, makin jauh supaya kita jangan kena tahun baru lebih Iya, cepat. Nggak mau hilangin dosa ya. Ya, kalau ya nggak tahu sih ya kalau ini ya, siapa tahu punya ini ya kalau punya niat kayak gitu jadi geser terus tahun barunya gitu. Iya, iya. Aku nggak mau. Aku nggak mau atau aku mau terus-terusan mengalami hitungannya gitu kan. Kan biasanya kan udah menjelang menit terakhir tuh dihitung tuh ya kan. Terus udah 10, 9, 8. Wow, tahun baru. Cerik ya. Biasanya gitu. Iya sih ya, benar-benar. Tapi ya memang artinya tahun baru itu ya kita tambah tua, kita tambah banyak ini. Sebenarnya sih nggak menghilangkan ya kalau tambah tua. Iya, itu mah terus aja. Iya, Tiap hari terus juga aja. tambah tua. Tapi ya itulah tadi, manusia butuh momen memang. Jadi momen untuk dirayakan. Nah, kalau teman-teman punya ide tuh cara merayakan tahun baru yang kreatif ya, malam pergantian tahunnya apa aja gitu. Tadi udah beberapa ide ya tadi. Masak, tukar kado, olahraga gitu kan, touring mungkin bisa atau merenung sendiri di kamar Baca gitu ya. Alkitab. Baca Alkitab gitu ya. Melis kira-kira selama tahun kemarin apa aja gitu kan. Jadi bikin teman saya ada yang bikin tuh. Jadi Apa kayak tuh, Bang? 2021 misalnya dipasang semua gitu kan dari bulan Januari sampai Desember gitu. Dia kasih poin-poin mana yang paling membahagiakan, mana yang paling menyedihkan buat dia gitu. Jadi jadi dia belajar lah gitu. Apa Tidak yang ada menurut sejarah dia, ya, Bang? jadi paling enggak momen tahun ini tidak terlewatkan begitu saja, ada hal yang dia pelajari kira-kira gitu. Itu kemungkinannya ada dua sih. Kalau nggak ngantuk bakal jadi sedih banget. Gitu. Sedih banget. Kalau Bang momennya apa tuh, Bang? Hah? Momen Apa tuh momen? tahun baru, akhir tahun baru. Ya itu kemarin yang aku ceritain kalau itu kalau nggak sendiri di rumah sama keluarga. Tapi belakangan ya akhirnya berlalu begitu aja sih. Gitu. Jadi nggak apa-apa sih. Aku mencoba lagi cari ide yang lain nih. Apa ya tahun baru itu memang mumpung belum ya. Dikit lagi beberapa hari lagi tahun baru kita akan hadapin gitu ya. Nah kita bisa kasih ide buat acara-acara akhir tahun gitu. Apakah bikin resolusi? Apakah bikin cari-cari yang lain atau ini? Lo ada ide nggak tahun baru ngapain? Tahun ini ya, rencana sih mau keliling-keliling kampus, Bang. Kayaknya enggak sih. Kamu doa keliling gitu. Doa keliling ya. Dikelilingnya sampai 13 kali harus runtuh kan gedungnya. Jangan dong. Nanti kita nggak bisa siaran lagi kita. Iya, siaran kan gini. Apa ada rencana khusus nggak tahun ini? Atau masih rahasia? Rahasia sih belum ada sih sebenarnya. Belum ada ide ya nanti. Nah, aku kan paling suka masak ya. Aku suka bikin burger, paling burgernya aktifin lagi sih. Oke. Di malam tahun baru ya. Nanti kita cobain ya burgernya William nih tahun baru. Apakah enak? Apakah ini? Follow dulu Instagram. Iya. Sambil jualan. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, tapi ya saya teman-teman kalau ada ide buat tahun ini ngapain gitu ya, mungkin bisa dibaca sama teman-teman yang lain gitu. Jadi tahun baru baiknya dihabiskan dengan cara seperti apa gitu kan. Dan jangan cuma mikirin buat diri sendiri ya. Siapa tahu mungkin buat orang sekitar kita atau mungkin berbagi buat orang-orang itu atau mungkin ya itu kan ketemu sama orang yang belum kenal sama sekali di momen tahun baru terus kita punya pengalaman khusus di sana gitu. Ke panti Ke panti asuhan, ke panti reda gitu ya. Jadi emang kita bisa berbagi juga ya. Bener tuh. Kayak teman-teman opa oma kan mungkin paling sepi ya karena anak-anaknya mungkin di tahun baru tidak bisa hadir. Itu juga bisa jadi momen yang baik. Jadi teman-teman bisa punya ide untuk menemani rekan-rekan yang paling mungkin paling sendirian di masa-masa tahun baru gitu ya. Itu juga bisa jadi ide yang menarik buat rekan-rekan yang lain untuk berbagi gitu ya. Ya saya menarik itu idenya bagus dari Billy. Dari
dari William tadi memang kita dapat ide, tring tiba-tiba gitu ya. Jadi berkat buat orang lain. Ya betul. Jadi bukan cuma untuk diri sendiri, kalau bisa menghabiskan momen tahun ini juga jadi apa ya? Jadi berkat buat sekitar ya. Orang-orang bisa mendapatkan kita. Tahun baru yang begitu bahagia dan ceria juga dirasakan oleh orang-orang yang baik di sekitar kita. Itu aja kali ya, Will ya. Kita kasih share ide yang lain lagi, teman-teman. Terima kasih udah mendengarkan. Terima kasih juga kalau nanti komentar soal cara-cara terbaik untuk menghabiskan detik-detik tahun baru teman-teman seperti apa. Oke, itu aja dari kita. Simak terus Ait Podcast buat bersama-sama obrolan-obrolan yang menarik berikutnya. Salam Ice, integrity, care, and excellence.